Halo sahabat bahasa, perkenalkan saya Alini Akilatun Najwa. Hari ini akan membacakan buku cerita anak Dwi Bahasa terbitan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur berjudul Ngimbu Memeram. Karya Farida Hanim. Ilustrator Dini Happy Rosemary. Mila dan Ina bersorak riang. Usaha mengambil mangga berhasil. Segerombol mangga jatuh. Mereka tergoda melihat buah mangga bergelantungan di pohon. Pasti manis dan segar, pikir mereka. Mangga yang mereka petik ternyata masam. Mila sedih karena ia tidak suka mangga yang asam. Ia ingin makan mangga manis yang lembut. Ina berusaha menghibur Mila. Ina bercerita, ia pernah melihat nenek mematangkan buah. Diperam, bisa memakai jagung atau beras. Mila setengah tidak percaya. Ina meyakinkan Mila untuk mencoba cara nenek. Mereka mulai mengumpulkan bahan yang dibutuhkan. Mila berusaha menyusun jagung menutupi mangga mengkalnya. Mila membenamkan mangga ke dalam tumpukan jagung. Namun, usahanya tidak berhasil. Jagung-jagung itu selalu roboh. Mila menangis. Ternyata membenamkan mangga ke dalam jagung itu sulit. Ina mengajak Mila untuk memakai beras saja. Mila menutup rapat-rapat gentong beras. Mila tidak sabar ingin segera makan mangga matang. Biasanya mangga matang tercium harum dari kulitnya. Berkali-kali Mila memeriksa mangga yang ia peram. Namun mangga yang diperam belum juga matang. 4 hari berlalu. Mila sudah lupa dengan mangganya. Mila baru ingat setelah melihat mangga yang jatuh. Namun, sebagian mangga yang diperam sudah mulai membusuk. Mila terlalu lama memeram. Syukur, Ina datang membawa sekeranjang buah mangga untuk Mila. Pohon mangga di rumah Ina sudah berbuah matang. Akhirnya, Mila bisa menikmati mangga yang manis dan lembut. Halo sahabat bahasa, jumpa lagi di Siniar Bahasa dan Sastra. Sini Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dalam episode Beraksi, Bedah Rangkum Kesan dan Simpulan. Kali ini kita akan membahas buku yang sudah kita dengarkan tadi. Buku itu Dwi Bahasa yang berjudul Ngimbuh nih. Dan sekarang kita juga akan ditemani oleh Kak Ninda selaku narasumber. Boleh dong Kak dikenalin dulu namanya, terus sekarang kegiatannya apa? Halo sahabat bahasa, perkenalkan nama saya Ninda. Saat ini saya sedang magang di posisi Widya Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Oke. Kita ngobrol santai dulu ya Kak. Boleh. Kalau boleh tahu Kakak ini tipe yang suka dengerin cerita atau langsung baca cerita gitu? Kalau aku tipe yang suka baca cerita sendiri, tapi untuk keduanya aku juga suka semua sih. Oke. Kalau waktu kecil Kakak itu suka nggak sih Kak baca-baca cerita kayak gini? Soalnya kalau aku sendiri tuh suka baca kayak komik gitu loh Kak. Kalau di depan SD dulu kan jual komik 500-an ya. Betul. Cuman kan nggak ada pesannya. Nah kalau Kakak sendiri gimana? Suka nggak baca-baca cerita? Kalau aku dulu suka baca majalah Bobo, kalau teman-teman pernah dengar dan familiar. Biasanya aku baca cerita Negeri Dongeng Oki dan Nirmala tuh. Oke.
Kalau dari yang diceritain tadi, yang judulnya Ngimbuh itu kan menarik banget ya Kak. Kalau Kakak pribadi tuh suka ceritanya aja atau kesan dari buku Ngimbuh itu sendiri? Aku suka dua-duanya. Jadi bagaimana penulis menceritakan dan ingin memberitahu pesan tentang kearifan lokal teknologi yang bernama Ngimbuh itu, dan bagaimana dia menceritakan ke anak-anak dengan cara yang sederhana. Oke, kira-kira Kak, kalau anak kecil baca yang judulnya Ngimbuh ini, mereka suka nggak atau malah bosen kalau dari judul ini? Pasti akan suka sih, karena itu akan memancing pertanyaan buat mereka, terutama waktu di part ketika si Mila ini lupa kalau dia itu sedang ngimbuh mangga yang diunduhnya itu. Iya. Ternyata Di halaman berapa itu Kak? nih ada di halaman 17. Oke. Ternyata dia tuh lupa kalau punya mangga yang sedang diimbu atau ya. dierami ini, diperam ini. Jadi ternyata mengimbu itu kata kuncinya adalah waktu yang dibutuhkan. Jadi itu akan memancing anak-anak untuk bertanya, lalu berapa waktu yang dibutuhkan? Karena ketika 4 hari si Mila ini melihat mangganya ternyata sudah busuk. Iya. Menarik banget ya Kak, dari cerita yang sederhana kita tuh tahu kalau itu tuh punya makna yang Betul banyak. sekali. Oke. Tapi Kak, kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Boleh. Nah, di segmen berikutnya kita bakal mulai masuk ke pembahasan yang lebih detail lagi. Jadi jangan kemana-mana, nonton video ini terus. Perpustakaan Balai Bahasa Jawa Timur berkomitmen untuk menjadi ruang literasi yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas netra. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan menyediakan layanan media braille. Layanan ini memungkinkan pemustaka tunanetra untuk mengakses bahan bacaan secara mandiri melalui koleksi buku dan media cetak yang menggunakan sistem huruf braille. Huruf braille merupakan sistem tulisan timbul yang dapat dibaca melalui sentuhan jari. Dengan adanya koleksi dalam format ini, perpustakaan ingin memastikan bahwa tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam menikmati akses terhadap ilmu pengetahuan, informasi, dan budaya literasi. Selain menyediakan koleksi, petugas perpustakaan kami juga siap memberikan pendampingan bagi pemustaka yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan layanan braille. Kami percaya bahwa perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga ruang belajar yang terbuka bagi semua orang, tanpa terkecuali. Dengan menyediakan media braille, Perpustakaan Balai Bahasa Jawa Timur ingin menghadirkan layanan yang setara, ramah, dan mendukung semangat literasi inklusif. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang lebih peduli dan mendukung kebutuhan literasi seluruh lapisan masyarakat. Teman-teman, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita akan membahas seputar Ngimbuh ini lebih spesifik lagi. Kalau boleh tahu Kakak dari Jawa Timur atau Jawa Tengah? Kalau aku dari Jawa Tengah. Oke, kalau Ngimbuh sendiri ini dari Jawa mana ya Pak? Kak, soalnya kata Ngimbuh ini nggak terlalu familiar di Jawa-Jawa Barat gitu kan, nggak terlalu familiar ya? Menurutku sih, kalau aku sering familiarnya di daerahku di Jawa Tengah itu sangat familiar, dan di Jawa Timur sendiri itu juga masih familiar. Jadi aku menyimpulkannya ini untuk istilah bahasa Jawa ini sangat familiar. Oke. Apakah Ngimbuh ini punya makna yang lain? Contoh Kak, Ngimbuh ini kan di buku ini tuh kan ceritanya tentang memeram sebuah buah mangga biar lebih matang. Apa bisa digunakan untuk makna yang lain? Apa hanya untuk buah mangga atau buah yang lain atau apa gitu? Mengimbu itu teknik atau teknologi tradisional yang dia tuh nggak cuma bisa digunakan untuk buah, dia juga bisa digunakan untuk bibit tanaman. Dan waktu aku baca di artikel sih seperti bibit tanaman seperti padi, kemudian ada kakao juga. Nah, dalam proses pembuatannya dan proses penanamannya itu harus melalui proses pemeraman ini. Oke. Apakah ini bisa dikatakan tradisi masyarakat yang turun-menurun? Betul. Ini bisa dikatakan sebagai teknologi tradisional karena ini memanfaatkan gas yang namanya gas etilen, dan itu dia bisa muncul secara alami dari buah-buahan atau tanaman yang diperam itu. Menurut artikel yang aku baca seperti itu. Tapi Ngimbuh ini udah jarang terdengar ya Kak. Kayaknya kalau anak kecil kita tanya, tahu nggak Ngimbuh buah, kayaknya mereka udah nggak ngerti ya. Nah, gimana sih Kak caranya biar buku ini tuh bisa sampai ke anak-anak Gen Z zaman sekarang gitu? Kayaknya yang tahu juga beberapa anak yang baca buku aja kan. Mungkin bisa dipraktekkan langsung sih. Jadi misal nih, kayak kita
ketika di supermarket menemukan buah yang masih belum terlalu matang. Nah, kita bisa mengenalkan teknik memeram ini kepada anak-anak dengan cara tersebut. Jadi ketika kita membeli buah yang belum atau kurang matang ini, kita bisa mengenalkan ke dia gimana sih cara membuat buah ini agar cepat matang. Lalu kita kita praktekkanlah caranya. Misal memasukkan ke dalam beras seperti yang ada di buku ini, kemudian ada juga dengan membungkusnya dengan kertas koran. Itu juga teknik-teknik untuk memeram agar buah lebih cepat masak. Berarti mengimbuh itu nggak cuma sama beras ya Kak? Berarti bisa sama koran juga? Bisa. Saya juga baru dengar loh kalau ngimbuh itu bisa sama koran. Bisa, karena kuncinya di teknologi tradisional itu dia memanfaatkan suhu ruangan atau suhu yang hangat untuk mematangkan buah. Jadi buahnya itu ketika dibungkus dengan koran atau dimasukkan ke dalam beras, buahnya itu akan mengeluarkan zat etilen tadi yang bisa membuat buah itu cepat masak. Oke. Kakak pernah dengar nggak sih kalau ada HP yang kena air atau cipratan air kan nggak bisa nyala tuh, itu disuruh merendam ke beras. Kakak pernah dengar nggak? Pernah. Nah itu apakah bisa dikatakan istilah itu adalah ngimbuh atau bukan? Tentu bukan, karena ngimbu atau memeram itu tujuannya adalah untuk mematangkan atau agar suatu barang seperti buah dan tanaman tadi itu siap digunakan. Nah, kalau konteksnya untuk HP itu lebih ke memperbaiki. Oh iya, oke, berarti ngimbu ini salah satu bentuk tradisional gitu ya, teknologi tradisional. Apa Kak yang membedakan teknologi tradisional sama teknologi modern zaman sekarang? Kalau menurut artikel yang aku baca, teknik memeram atau ngimbu dari segi teknologi tradisional dan modern ini dari pemanfaatan gasnya itu sudah berbeda. Kalau di modern kita pasti sering dengar istilah karbit. Iya, karbit. Nah, karbit itu istilah modern untuk proses memeram. Jadi kalau tadi kita memanfaatkan secara alami menggunakan beras, koran, dan suhu ruangan, kalau karbit ini dia menggunakan senyawa buatan atau zat buatan. Kalau yang tradisional kan zat etilennya dari buahnya sendiri. Kalau di modern dia zat etilennya tuh nggak dari buahnya sendiri. Jadi memang dia dimasukkan di ruangan dan di ruangan itu dicampur dengan gas yang memang buatan untuk mematangkan buah tersebut. Berarti gini ya Kak ya, di buku yang kita anggap ini cuma buku anak-anak itu ternyata pesan kesannya tuh banyak banget ya. Betul. Dan anak-anak tuh wajib baca buku yang kayak gini ya. Betul. Jadi kita kan tahu kalau ada teknologi tradisional seperti ngimbuh ini, kita kan taunya teknologi itu ya modern, pakai mesin gitu ya. Ternyata pakai beras juga bisa. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih juga buat Kak Ninda yang udah bisa menjelaskan ngimbuh lebih dalam lagi. Semoga kita nanti jumpa di segmen-segmen berikutnya ya Kak ya. Baik sahabat bahasa, usai sudah pembahasan kita di episode kali ini. Jangan lupa ikuti kita terus di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga disukai, komentar, dan ikuti YouTube Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa. Salam literasi.